Oke, selamat sore teman-teman, balik lagi ya, sama Bapak gitu. Sekarang kita kayak biasa di pertemuan mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan gitu ya. Nah, kemarin kita udah ini nih belajar tentang mulai masuk gitu ya, tentang ke internet gitu, tentang jaringannya gitu. Kalau awal semester kemarin kita tentang ke komputernya, kalau sekarang kita ke jaringannya ya. Nah, mungkin Bapak akan dikit-dikit gitu ya tanya ke teman-teman gitu tentang kayak perangkat-perangkat komputer, pokoknya yang kemarin-kemarin udah kita pelajarin gitu, tentang jaringan. Bapak mungkin ini aja deh, Bapak akan bagi 2 kelompok gitu. Nah, ini kelompoknya mau kalian pilih sendiri atau gimana nih? Atau Bapak pilih? Ada yang mau berpendapat kayak gimana gitu? Bapak pilihin aja, Pak. Kalau gitu ini aja deh, Sevi sama Nicholas, Fadli sama Faris. Gimana kalau gitu? Boleh, Oke, Pak. Pak, siap. Nah, kita sistem ininya kuis ya. Kita cepet-cepet nih, atau siapa cepat ya dapat lah gitu. Yang raisen aja perwakilan itu siapa. Nah, kayak tadi yang dijelaskan juga, untuk pertanyaannya itu sekitaran teori-teori jaringan yang udah kemarin kita sebutin. Oke, udah siap semuanya? Udah gimana nih? Udah siap? Udah siap di raisen? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Pertanyaan pertama, siapa ya pertanyaan pertama itu coba jelasin tentang LAN. Ayo, kelompok mana nih yang duluan? Oke, Sevi dulu. Fadli keduluan nih. Ayo, Sevi. Oke, Pak. Izin menjelaskan ya. Jadi, jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Nah, contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Gitu, Pak. Oke, benar. Dari Niko ada yang mau ditambahin nggak? Cukup, Pak. Cukup. Oke, cukup. Betul kata Sevi, kalau LAN itu jangkauannya itu ini ya, nggak terlalu luas gitu. Misalnya kita dari satu komputer ke komputer lain. Nah, cuma dihubungin sama kabel LAN gitu ya. Mungkin kalian tahulah kabel LAN gitu ya, yang suka ada di routernya, nempel ke router. Nah, itu dengan kabel itu aja bisa jadi jaringan LAN gitu ya. Jadi nggak perlu internet kayak ISP yang kayak gitu, nggak perlu router. Jadi device-nya itu cukup kabel LAN itu gitu. Nah, jadi dari satu komputer ke dua komputer. Mungkin teman-teman di sini gitu, yang anak warnet gitu ya, misalnya Faris, Niko, sama Padli gitu, pernah main CS gitu ya, Counter Strike gitu dulu. Nah, itu ada LAN party kan biasanya. Nah, itu juga dari LAN gitu. Itu nggak perlu ada internet, kita cukup pakai kabel, tapi kita udah bisa main bareng gitu, multiplayer kayak gitu. Itu contoh salah satu penggunaannya ya, dari game multiplayer secara LAN gitu kayak gitu. Nah, oke, sekarang selanjutnya ke pertanyaan kedua nih. Siap-siap. Nah, pertanyaan kedua itu coba jelasin tentang tadi LAN, kalau sekarang tuh WAN. Ayo, WAN. WAN. Oke, Faris sama Fadli. Ya, sekelompok ya? Langsung aja. Mau siapa nih? Bapak. Oke, Fadli kata ya. Oke, boleh. WAN itu WAN access, WAN area network, Pak. Jadi, WAN yang sebelumnya tadi pakai kabel, mungkin WAN ini Suaranya agak putus-putus, Fadli. Atau mau dibantu sama Faris, boleh? Oh, ya. Oke, Pak. Jadi seperti yang tadi Pak dijelasin, WAN itu Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan LAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi, Pak. Ya, betul. Jadi WAN itu lebih luas ya. Jadi kalau tadi LAN itu cuma antara dua komputer atau beberapa komputer. Nah, kalau WAN ini cakupannya udah hampir bisa seluruh dunia gitu ya. Jadi udah ada kayak prinsip-prinsip kayak tadi server, terus juga ada prinsip tentang cloud gitu. Nah, itu jadi kita itu meskipun kita ada di luar misalnya, kita bisa akses internet itu di mana aja gitu. Nah, karena ada tadi gitu fitur-fitur kayak server sama cloud itu gitu. Jadi ini lebih cakupannya lebih banyak lagi, dan kalau kita bicara soal IP gitu ya, IP-nya itu ada lagi gitu, public IP namanya kayak gitu. Nah, nanti di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang IP gitu ya kayak gitu. Nah, itu untuk pertanyaan kedua. Oke, skornya 1 sama ya untuk sekarang. Nah, sekarang karena pasti ya kalian mungkin ketebak gitu kalau kayaknya si pertanyaannya itu bakal man gitu ya. Nah, kalau man kita lewat aja. Nah, sekarang kita pindah ke perangkat jaringan nih. Nah, coba sebutin 3 perangkat jaringan nih.
Siapa dulu nih? Ayo. Oke, Niko dulu. Nicholas boleh? Silakan jawab. Modem, router, sama bridge gate, Pak. Sama apa satu lagi terakhir? Bridge gate. Oke. Modem, router, sama bridge ya. Ya. Jembatan gitu, bridge. Oke. Bagus banget Niko. Bisa gak dijelasin tuh salah satunya aja deh di antara modem, router, sama bridge gitu. Apa sih gitu alat itu tuh? Atau dari Sevi mau jawab juga boleh, bantuin jawab. Izin menjelaskan yang router aja ya Pak. Oke, boleh. Jadi router itu tuh perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN. Nah, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Nah, router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Gitu, Pak. Oke, bagus Sevi ya penjelasannya. Udah lengkap banget. Dari Niko juga tadi udah ngasih contoh-contoh. Nah, kalian udah mengerti lah gitu ya dari si materi yang kemarin gitu ya, pertemuan kemarin itu udah dijelasin. Jadi kalian masih ingat juga, bagus banget. Nah, karena ini kelompok. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya tuh, ini jadi individu nih. Jadi gak ada kelompok-kelompok lagi. Nah, sekarang kita rebutannya individu. Nah, ini pertanyaan terakhir juga. Oke, sekarang sebutin contoh-contoh dari topologi jaringan. Ayo, siapa yang mau contoh-contoh dari topologi jaringan? Oke, Fadli. Boleh, Fadli? Jadi topologi bus itu kayak gini Pak, kayak dari bus kayak namanya Pak, di depannya ada supir, ke belakangnya menjajar ada penumpangnya gitu Pak. Jadi kalau digambarin komputernya dari sini satu di ujung terus bercabang ke belakang gitu Pak. Kemudian ada topologi hierarki yang seperti pohon yang bercabang atau akar gitu Pak. Dari satu ke dua, terus kemudian dari salah satu dua itu adalah bercabang lagi Pak. Mungkin seperti itu. Oke, bagus banget Fadli. Itu benar ya, satu beberapa contoh dari topologi gitu ya. Nah, mungkin dijelasin sedikit kalau topologi itu kayak struktur ya, struktur atau susunan dari jaringan itu sendiri gitu. Dari gimana cara kita nyambungin atau ngekoneksiin tiap komputernya, terus juga nyusun kabelnya dan susunan komputer dan perangkat lainnya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, bagus banget kalian semuanya bisa bisa dibilang udah ingat lah sama materi-materi yang kemarin. Jadi bagus banget. Makasih banyak gitu ya udah jawab-jawab pertanyaannya. Untuk tadi yang jawab Bapak kasih nilai plus lah buat di UTS nanti atau di UAS nanti gitu kayak gitu. Nah, mungkin karena sekarang udah ya pemanasan gitu, kita langsung aja lanjut ke materinya gitu. Materi di pertemuan kali ini yaitu tentang IP.